Salam, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 dengan tema nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, dari nama minggu dan tema yang sesuai dengan Almanak HKI, kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan tentang kemenangan yang menyelamatkan. Keselamatan yang datang dari kemenangan Allah atas perusuh, pemberontak yang berusaha menghancurkan, mengacaukan pemerintahan dan kerajaan Allah yang di surga. Perusuh pemberontak ini adalah ular naga, iblis, raja kejahatan yang ingin merebut pemerintahan dan kerajaan Allah. Tetapi dengan cepat Allah bertindak dan mengalahkan naga iblis itu, dan Allah menang. Kemenangan adalah milik Allah. Kemenangan Allah ini mendatangkan keselamatan bagi seluruh penghuni kerajaan Allah dari segala pengaruh si jahat, iblis. Di kerajaan Allah tidak ada tempat bagi si jahat. Karena itu naga si jahat itu dilempar keluar dari kerajaan Allah, dilempar keluar dari sorga. Saudara-saudara, kemenangan Allah atas iblis disambut para malaikat dengan nyanyian baru bagi Allah, yang menyanyikan kemenangan Allah yang menyelamatkan seluruh penghuni kerajaan Allah. Dan nyanyian para malaikat ini sesungguhnya bagi kita adalah peringatan yang mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama, naga iblis berada di tengah-tengah kita. Iblis berada di tengah-tengah dunia ini. Iblis dekat dengan kita. Tentu iblis yang telah dikalahkan Allah ini tidak akan tinggal diam atau meratapi kekalahannya. Si iblis akan bekerja terus-menerus tanpa henti untuk mempengaruhi tiap-tiap orang agar tunduk dan taat kepadanya. Setiap detik bagi iblis adalah peluang emas untuk menciptakan berbagai macam-macam kejahatan, penderitaan, kebencian, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga membuat kita tidak nyaman, tidak tenang di kehidupan ini. Dan setiap peristiwa akan menjadi peluang yang berharga bagi iblis untuk membuat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara perhatikan wabah virus corona. Kejadian ini, iblis berhasil mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, egoisme, sehingga tidak mau taat pada peraturan pemerintah. Berhasil menciptakan keraguan-raguan di hati banyak orang, ragu kepada kuasa Allah, karena virus corona belum juga berlalu. Ragu kepada kasih Tuhan, karena banyak orang yang meninggal karena virus corona. Ragu kepada berkat Tuhan, karena saat ini sangat sulit orang untuk mencari sesuap nasi. Ragu juga kepada janji-janji Allah, karena doa memohon agar virus corona belum juga terkabul hingga saat ini. Saudara, dengan semua usaha iblis ingin agar hidup manusia menderita, susah, dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, iblis berkeliling mencari orang untuk dipakai
untuk mendatangkan kejahatan untuk jadi alatnya, sehingga dunia semakin kacau dan penuh dengan kejahatan. Saudara, apakah kita mau jadi alat iblis? Jelas kalau saya tidak mau. Kalau saudara-saudara sama dengan saya, oleh karena itu stop melakukan kejahatan, stop melakukan perbuatan kebencian, stop melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Tapi lakukanlah perbuatan yang baik, yang mendatangkan sukacita, berkat bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Yang kedua, saudaraku, kemenangan Allah harus kita raih. Kemenangan harus kita raih. Saudara, kemenangan Allah atas iblis tidak hanya terjadi di surga, tetapi kemenangan Allah juga terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tempat kita berada, di tempat iblis berada, melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Kemenangan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya, saudara, meski iblis masih terus bekerja, mendatangkan kejahatan, penderitaan, penyakit, kesusahan di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya iblis sudah kalah, tidak berdaya. Karena darah Yesus Kristus berkuasa mengalahkan si iblis. Dan darah Yesus Kristus mampu memelihara hidup setiap orang yang percaya yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, suatu tindakan yang benar kalau setiap orang percaya dan mengimani darah Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Bagi mereka, Yesus berkata melalui firman-Nya, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Tertulis di Lukas 10 ayat 19. Tidak ada yang membahayakan saudara-saudaraku. Saudara, baik juga iblis tidak lagi membahayakan bagi kehidupan kita. Kita akan selalu selamat dari segala rancangan iblis, dari segala maksud-maksud iblis yang akan mengalahkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Allah yang telah memberikan kemenangan, keselamatan, dan juga kuasa bagi kita untuk mengalahkan si iblis. Oleh karena itu, saudara, bernyanyilah dengan kesaksian hidupmu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Sehingga dengan demikian banyak orang yang mempercayai darah Yesus melalui kesaksianmu dan perbuatanmu. Saudara, salam sehat buat kita semua dan Tuhan memberkati. Amin.